Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sorof dan materi kita yaitu tentang anwa'ut tasrif. Pada materi ini kita akan mengetahui proses morfologis yang terjadi pada sebuah kata. Proses inilah yang kita sebut dia dengan anwa'ut tasrif. Dan macam-macam tasrif atau proses morfologis dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah tasrif asyakli, dan yang kedua adalah tasrif al-binyawi. Pada tasrif syakli ini kita akan mengenal kata, baik itu isim ataupun fi'il. Kita akan mengenal dua kata ini dengan berbagai klasifikasinya, dengan berbagai kategorinya. Karena sebuah kata jika dilihat dari berbagai sudut, maka dia akan melahirkan pembagian-pembagian yang berbeda. Misal, isim jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka dia akan melahirkan pembagian mudzakkar dan muannas. Begitu pula fi'il. Jika dia ditinjau dari sisi waktunya, tentu dia akan melahirkan kata kerja sesuai waktunya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Nah, pada tasrif syakli ini kita akan mengenal kata dengan kategori atau klasifikasi yang berbeda-beda. Pada isim ada 7 hal yang harus kita ketahui. Begitu pula pada fi'il ada 7 hal yang harus juga kita pelajari. Lalu setelah kita mengetahui tasrif syakli tentang isim dan fi'il, selanjutnya adalah yang kedua, tasrif al-binyawi. Pada tasrif al-binyawi ini kita akan mengetahui proses-proses morfologis yang lebih kompleks yang bisa dilakukan pada isim dan fi'il tadi. Kita akan melakukan beberapa aktivitas morfologis yang bisa dilakukan pada isim dan fi'il. Dan ada 6 aktivitas tasrif yang bisa dilakukan pada kata-kata tadi. Ya. 2 untuk fi'il dan 4 untuk isim. Lalu setelah melakukan salah satu dari aktivitas tasrif ini, maka kita melihat apa yang terjadi pada bangunan kata tersebut. Apa yang terjadi pada bangunan kata tersebut. Misal, jika kita melakukan isnadul fi'li ila dhamair, jika kita menyandarkan fi'il kepada dhamirnya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini tidak keluar dari kemungkinan ini, yang 6. Yang terjadi itu adalah penambahan atau pembuangan. Bisa juga yang terjadi adalah penggabungan atau pemisahan, fakkun. Atau bisa juga yang terjadi adalah penggantian huruf dengan huruf yang lain, atau perubahan tempat yang dikenal dengan al-qalbul makani atau an-naqlu, perpindahan, baik itu perpindahan yaitu perpindahan harokat. Misal, kita akan jelaskan dengan contoh biar lebih mudah dipahami. Misal kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aita, misalnya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din.
kita ambil fi'il ro'a. Jika kita tanyakan ro'a ini fi'il atau isim, jawabannya adalah fi'il. Berarti ro'a ini adalah fi'il. Fi'il. Jika kita sudah ketahui bahwa ro'a adalah fi'il, maka yang kita lakukan pada tasrif syakli ini adalah mendiagnosa fi'il ro'a dengan 7 pertanyaan ini. Kita menanyakan satu persatu dari 7 ini pada fi'il ro'a. Misal, ro'aitu, ro'a fi'il apa? Apakah dia fi'il madi, mudhari atau amr? Jawabannya adalah fi'il madi, madin. Taib, ro'a apakah dia sahih atau mu'tal? Jawabannya adalah fi'il mu'tal. Taib, mujarrad atau mazid? Jawabannya adalah fi'il mujarrad. Taib, jamid atau mutasarrif? Jawabannya adalah mutasarrif. Tam atau naqis? Jawabannya adalah tam. Muta'addi atau lazim? Jawabannya muta'addi. Baik. Mabniyun lil fa'il atau li ghairihi, atau bisa kita menggunakan istilah fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Baik, fi'il ro'a ini ma'lum atau majhul? Jawabannya adalah fi'il ma'lum. Nah, jadi pada tasrif syakli kita menggali informasi tentang kata, baik itu fi'il ataupun isim, seperti yang kita lakukan pada fi'il ro'a. Setelah kita melakukan tasrif syakli pada fi'il ro'a, maka berikutnya adalah kita melakukan at-tasrif al-binyawi pada fi'il ro'a. Misal, aslinya ro'a ini adalah ro'a. Jika kita misalnya melakukan nomor 2, isnadul fi'li ila dhamair, yaitu mengisnad atau menyambung fi'il dengan domir setelahnya. Misalnya domir tu. Maka jadinya adalah ro'aitu atau domir ta, misalnya seperti di ayat aro'aita. Jika kita mengisnad ro'a pada domir ta yang maknanya adalah kamu, maka jadinya adalah ro'aita. Nah, setelah kita melakukan isnad tadi, kita lihat perubahan apa yang terjadi pada kata ro'a ketika dia diisnad ke domir. Jawabannya adalah yang terjadi adalah qalb. Yang terjadi adalah qalb. Apa itu? Yaitu qalbul alifi ya'an. Yaitu ya berubah alif, ini alif ya, alif ini berubah menjadi ya ketika fi'il ro'a tadi diisnad ke domir ta, maka jadinya adalah ro'aitu. Jadi yang terjadi adalah qalb. Qalb apa? Qalbul alif ya'an. Qalbul alif ya'an. Ya, yaitu merubah alif menjadi ya. Kapan itu? Ketika kita mengisnad domir ro'a ke domir ta, seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini proses ya morfologis pada fi'il ro'a, baik itu secara syakli ataupun secara al-binyawi. Contoh misalnya isim ya. Contoh misalnya adalah isim. Isim misalnya kita ambil dari contoh, misalnya contoh fata ya. Kita ambil di sini contoh fata. Misalnya fata. Ja'a fata. Fata ini adalah isim. Baik. Setelah kita ketahui dia adalah isim, maka pertama kita melakukan tasrif syakli pada isim fata.
Apa yang kita lakukan pada tasrif syakli ini yaitu sekali lagi mendiagnosa kata fata dengan 7 pertanyaan ini. Fata ini isim apa? Muzakkar atau muannas? Maka jawabannya adalah mudzakkar. Mufrad, musanna atau jama'? Maka jawabannya adalah mufrad. Sahih atau mu'tal? Maka jawabannya adalah mu'tal. Mu'tal di sini maksudnya adalah mu'talul akhir ya. Kemudian mujarrad atau mazid? Jawabannya adalah mujarrad. Jamid atau mushtaq? Jawabannya adalah jamid. Jamid. Mukabbar atau musaggar? Mukabbar. Ya. Jika dia tidak mendapatkan proses tasgir, pengecilan pada bentuknya, maka dia namanya mukabbar. Mukabbar. Taib mansub atau gairu mansub? Apakah dia terkena nisbah atau tidak? Jawabannya tidak, maka dia gairu mansub. Gairu mansub. Mansub itu seperti apa? Mansub itu seperti misrun. Jadinya apa? Misriyun. Kata misri ya. Kata misri ini telah mendapatkan nisbah ke ya nas tasydid yang bertasydid ini. Maka misriyun jika ditanyakan mansub atau gairu mansub, jawabannya adalah mansub. Adapun misr ini gairu mansub. Ya, jadi mansub itu terkena nisbah, yaitu dengan menyandarkan sebuah isim ke ya al-musyaddadah setelahnya. Taib ini adalah proses tasrif syakli pada isim fata. Kita sudah menjawab 7 pertanyaan tentang fata pada tasrif syakli. Sekarang kita ingin mencoba melakukan tasrif al-binyawi pada isim fata. Ya, kita ingin mencoba ya melakukan at-tasrif al-binyawi pada isim fata. Apa yang terjadi? Misal kita ingin melakukan ya, kita ingin melakukan salah satu dari aktivitas tasrif yang al-binyawi yang kompleks, misalnya adalah at-tasniyah. Kita ingin mentasniyah. Mentasniyah maksudnya adalah menjadikan fata ini menjadi isim yang menunjukkan dua. Karena fata ini adalah mufrad, tunggal, maka untuk menjadikan dia dua, istilahnya adalah tasniyah. Mentasniyah itu menduakan dia, mendualisnya. Maka ketika melakukan tasniyah pada kata fata, kan kaidahnya membuat tasniyah pada bahasa Arab itu adalah cukup dengan menambahkan alif nun pada fata. Oke, fata. Jika kita mentasniyah fata, maka jadinya adalah, nanti kita akan belajar fatayani seperti di sini. Fatayani. Ya, fatayani. Baik, setelah kita melakukan tasniyah, lalu berikutnya adalah melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Dan lagi-lagi yang terjadi adalah qalb. Apa yang di qalb? Sama. Qalbul alifu ya'an. Yaitu alif yang ada pada akhir kata fatah, ketika diubah menjadi isim musanna dia menjadi ya. Menjadi ya. Sehingga jadinya adalah fatayani. Fatayani. Ini adalah dua contoh yang terjadi pada fi'il dan isim pada dua proses tasrif tadi. Jadi pada tasrif syakli kita menggali informasi tentang sebuah kata, lalu pada proses al-binyawi kita melakukan salah satu dari aktivitas tasrif yang terkadang menimbulkan ya perubahan-perubahan pada bangunan kata itu. Perubahan ini bisa berbentuk penambahan huruf atau pembuangan huruf atau penggabungan huruf idgham atau fakkun pemisahan huruf. Bisa juga yang terjadi adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain yang juga kadang berdampak pada perubahan harokat pada bangunan kata itu. Dan dua proses ini
ya oleh Syekh Ali Al-Umari. Beliau analogikan dengan seorang pasien yang datang kepada dokter. Jika seseorang dia ada keluhan pada badannya, tentu dia akan datang ke dokter. Maka hal pertama yang akan dilakukan oleh dokter adalah diagnosa, menanyakan informasi terkait pasien. Bisa bertanya tentang berat badannya, tinggi badannya, atau apapun yang lain yang terkait tentang pasien. Di mana di mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijadikan oleh si dokter sebagai bahan untuk menyimpulkan, baik itu untuk menyimpulkan penyakit yang diderita oleh si pasien, atau juga untuk menyimpulkan obat apa yang tepat diberikan kepada pasien, atau bisa juga untuk mengetahui proses apa yang lebih tepat dilakukan kepada pasien, apakah dioperasi atau tidak, apakah harus ada yang diamputasi atau tidak. Nah, sorop sama seperti itu. Jadi sorop ini kayak orang sakit, dia datang ke kita, lalu kita pada tasrif syakli mendiagnosanya. Lalu jika kita ketahui bahwa kata ini adalah dia memiliki karakter-karakter tertentu, jika kita melakukan salah satu dari aktivitas tasrif di Al-Binyawi ini, maka dia akan melahirkan perubahan-perubahan pada bentuk kata itu, pada bangunan kata itu. Bisa berbentuk penambahan, pengurangan, penggabungan huruf, pemisahan huruf, atau penggantian huruf dari satu huruf ke huruf yang lain. Misal ya, yang contohnya idgham misalnya, idgham ya. Misalnya kata marrah. Marrah ini terjadi idgham. Idgham. Karena aslinya adalah mararah. Mararah. Aslinya adalah mararah. Lalu dia diidgham menjadi marrah. Nah, jika fi'il marrah ini kita isnad dia ke dhamir tu misalnya, apa jadinya? Jadinya adalah marartu. Apa yang terjadi pada marartu? Fakkun. Dia dipisah lagi seperti semula. Jadinya marartu. Fa'altu. Marartu. Jadi pada kata marra ada idgham, namun pada kata marartu ketika diisnad ke dhamir terjadi fakkun, pemisahan. Ya. Jadi ini dia tentang proses yang terjadi pada sebuah kata, ya, ketika dia masuk dalam proses morfologis. Jadi jika kawan-kawan punya pertanyaan, bagaimana saya memulai belajar sorob, dan kapan saya tahu bahwa saya sudah mempelajari semua bab sorob? Jawabannya adalah ini. Jadi apa yang ada di depan kawan-kawan ini adalah peta, ya, pembahasan ilmu sorob. Jadi pembahasan sorob tidak keluar dari istilah-istilah yang ada di kertas ini, ya. Pembahasan sorob itu tidak keluar dari istilah-istilah yang ada di sini, tidak keluar dari pembahasan-pembahasan yang ada di sini. Jadi anwa'ut tasrif sejatinya ini adalah memetakan apa yang harus kita pelajari pertama. Pertama kita harus mengenal kata. Setelah kita mengenal kata, baru kita belajar yang lebih kompleks dari sekadar mengenal, yaitu melakukan beberapa aktivitas tasrif berikut kepada kata itu. 2 untuk fi'il dan 4 untuk isim. Semoga bermanfaat ya untuk pemateri sendiri dan juga ya kawan-kawan semua. Jika nanti ada penjelasan yang salah, nanti kita akan tulis di deskripsi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.